Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan.
dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Saya nangis masar saya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun begitu keluar saya tidak ada melarang atau ya bilang kita ikuti mekanismenya
proses kita ikuti. Diam di kamar, saya nggak bisa fokus Pak. Biasa ya film karena saya nggak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9
Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas
Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang manis masak saya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus.
Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan
di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak Dia sini di dalam sini. Siapa yang nangis? Masar saya. Ya lu nggak bisa. Enggak.
bagus. Itu bapaknya positif. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama dibantu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan.
Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi, mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya.
Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu lagi. Ya, nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Oke. Boleh izin ini. Oke, nggak apa-apa.
Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal.
Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik,
Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan ngebul, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar, saya nggak ada yang bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas.
Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Ya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya
melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya
Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada, tidak bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak diambil, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama dibantu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih
jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya pasti. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya.
ya, proses kita di Diam di kamar, saya nggak ada, nggak bisa mohon Pak. Biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9
Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas
Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa benar. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah.
Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu salah di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan
di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa benar. Enggak.
Jangan bagus. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada, tidak bisa mohon Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025.
Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa
memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masar saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau tidak nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin, Tidak apa-apa.
Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama dibanding. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal.
Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik,
Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Andes. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Ya bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas.
Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya
melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya.
Enggak. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa menghubung, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih
jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Masih bisa. Saya selama saya bukan ngebul, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya
proses kita ikuti. Diam di kamar, saya nggak ada, nggak bisa mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini nih Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9
Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas
Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan nggak bisa kan? Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Mangsa saya. Ya lu nggak bisa kena. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ini saya. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak ini, Pak. Boleh izin dikit. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus.
Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah.
Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang
Ya lu enggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Ya bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada bisa menghubungi Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih
jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa penat. Enggak. Itu bapaknya Agus gitu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Masih bisa. Ini saya. Saya selama saya full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya.
proses kita ikuti. Diam di kamar, saya nggak ada, nggak bisa mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9
Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas
Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang manis masak saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Oke, jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. karena saya tidak ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus.
Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah.
Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Dia sini di dalam.
Saya nangis masa saya Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Ya, men bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tidak bisa pukul, Pak. Biar saya film, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan itu.
Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke kantor pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya.
saya bukan korupsi. Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Di kamar saya tidak ada bisa pukul Pak. Biasa saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang manis masak saya. Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya saya selama terbuka full, Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biasa saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bali. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa.
dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selamat dan bukan ngebul, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan
pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bandung. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut.
orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus.
bisa Pak. Mama enggak. Nah, masih Pak. Ibu masih bisa terus. Jadi masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan ngebul Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas.
Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masar saya yang nangis. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa. Masih bisa. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada, tidak bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak diambil, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Boleh izin ini. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas.
Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Karena saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas
jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi, mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung
kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Tutup. Enggak. Bagus. Itu bapaknya Agus dia.
Ini saya Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun dikasih keluar saya tidak ada menarangan atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. di kamar saya tidak ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati.
Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masar saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa benar. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Saya selama terbuka full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar, saya tidak ada, saya bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan ke ini, Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB
di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa.
Dia sini di dalam Siapa yang nangis? Masa saya ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Enggak. Masih bisa. Ini saya. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. di kamar saya nggak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa, Pak, dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada
beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan kepada pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri
ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus.
Udah normal sama Saya selama terbuka full Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa penat. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya sendiri. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa Ini saya saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya nggak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa.
Siapa yang nangis? Maser saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selamat dan bukan ngebul, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya
perlakuan itu salah di depan itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke tangan pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis.
di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. YouTube enggak. Ya, men bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya.
Saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tidak bisa mohon Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa.
Ya lu nggak bisa punya. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Masih bisa. Ini saya Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Karena saya tidak ada yang bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu.
Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar
status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Masih bisa. Ini saya.
Duduk di atas dulu. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan Oke, jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada, saya bisa mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke tangan pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. YouTube. Enggak. Ya, men bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak nanti kita ikuti mekanismenya. Ini proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bali. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa.
dalam semua. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun dikasih keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ya, proses kita ikuti. diam di kamar. Saya tidak ada, saya bisa mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk
melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan kepada pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang
tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan tidak bisa kan? Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Ibu masih bisa.
saya bukan saya selamat dan bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit? Gak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia seperti steril mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa pengen. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada, tapi saya pukul, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa.
Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa bener. Tutup lagi bapak. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa bilang masih bisa. Ini saya Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar, saya nggak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan komisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan
dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan
sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak.
walaupun begitu keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Karena saya tidak ada bisa pukul Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kritik ini Pak. Boleh izin kritik? Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9
Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas
Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa bener. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun saya keluar, saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Diam di kamar, saya nggak ada, tapi saya mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus.
Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah.
Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam.
nangis masa saya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya harus Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun dikasih keluar saya tidak ada menarangan satu. Tidak nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa membunuh Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan.
Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang manis masa saya Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa jalan. Masih bisa. Misalnya
Duduk di atas dulu. Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Gitu. Jadi dia seperti steril mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Maser saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Oke. Bagus. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa masih bisa. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Irfan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa.
dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis masa saya ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Itu bapaknya Agus sendiri. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan ngebul, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada melarang atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan
pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bandung. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu? Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut.
orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak.
Ini saya yang saya selama terbuka pun Pak, walaupun dikasih keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. Di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah.
Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini?
Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Mangsar saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. YouTube. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama terbuka full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak bisa bangun, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB
di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa deh.
Dia sini di dalam semua. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis? Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus itu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Ya bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk
penyandang disabilitas dan komisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bandung. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi, mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya.
Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. YouTube. Enggak. Ya, men bagus. Itu bapaknya Agus.
napasnya bareng. Ibu masih bisa jalan terus, jadi masih bisa. Ini saya. Saya selamat dan bukan ngebul Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada melarang atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. diam di kamar, saya tidak ada tidak bisa mukul Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas.
Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa kena. Enggak. Bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan ngebul, Pak. Walaupun saya keluar, saya tidak ada menarangan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. Diam di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa, Pak. Dan terang saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas.
Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners.
pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?
Permisi. Kan tidak bisa deh. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa bener. Enggak. Itu bapaknya Agus dia. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ibu masih bisa bilang masih bisa. Misalnya Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini proses kita ikuti. di kamar saya nggak ada, tapi saya mohon, Pak, biar saya film karena saya tidak biasa, Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin Nggak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas
jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Gitu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung
kepada orang tuanya baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku akan juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus terutama ibunya mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Banyak sekali. Dia sini di dalam. Siapa yang nangis? Masa saya yang nangis. Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Oke. Jangan bagus. Itu bapaknya Agus itu.
Yang duduk di atas dulu. Saya selama terbuka full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, proses kita ikuti. di kamar saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama dibanding. Gitu. Jadi dia seperti histeris mengancam akan bunuh diri. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun,
selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Dia sini di dalam. Saya nangis masa saya. Ini bapaknya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Selesai. Bagus. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Ini saya. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya. Ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas.
Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Bali. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam bunuh diri. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta
tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ipan Jaka agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus?